nih, mungkin sebagian masyarakat ada yang belum tahu nih atau masih awam, apa itu donor darah nih Bu? Dan bagaimana sejarah donor darah? Kita. Selain itu dengan kita saling memberi itu menyehatkan mental kita kan karena ada rasa senang berbagi. Iya, Ya, betul. mungkin itu beberapa faedah atau manfaat dari. Alhamdulillah saat ini kita upaya untuk stok darah di unit transfusi darah kita sekarang lagi menggalakkan Haidarling. Apa tuh Haidarling Bu? Hari donor keliling, biasanya kita sekarang udah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan, jadi kita ada jadwal-jadwal tertentu ke Puskesmas, biasanya kita itu untuk acara donor darah. Luar biasa sekali ini ya, usaha-usaha yang telah dilakukan. Kalau misalnya kita saat bekerja sama dengan misalnya TNI, itu bisa sampai 100. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Sobat RSHD dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel RSHD Barabai Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi ya. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Ervi selaku host dalam acara Baturai Bincang Santai seputar RSHD Barabai. Nah Sobat RSHD semua, hari ini kita punya tema yang spesial karena hari ini merupakan Hari Donor Darah Sedunia. Jadi tema kali ini adalah peringatan 20 tahun Hari Donor Darah Sedunia. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, tentu saja saya tidak sendirian ya. Saya memiliki 2 orang narasumber yang cantik-cantik nih, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Baik, langsung saja kita kenalan ya dengan 2 orang narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Faizah Yunianti, spesialis patologi klinis. Beliau merupakan Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Ya. Apa kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Bu Ervi juga baik. Ya, Alhamdulillah, sehat juga Bu. Iya, boleh nih Bu disapa dulu nih Sobat RSHD sekalian kenalan dulu nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RSHD. Perkenalkan, saya Dr. Faizah Yunianti, spesialis patologi klinik, Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu. Jadi saya membawahi laboratorium klinik dan biomolekuler serta unit transfusi darah di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Baik, terima kasih Ibu, selamat datang di acara kita kali ini. Baik Sobat RSHD, kita perkenalkan yang kedua, narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Fatimah SST. Beliau merupakan Kepala Unit Transfusi Darah di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Apa kabar nih Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Boleh nih Bu disapa dulu Sobat RSHD, sekalian kenalan dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat RSHD. Perkenalkan nama saya Fatimah sebagai Kepala Unit Transfusi Darah RSHD Haji Damanhuri Barabai. Baik, terima kasih Ibu, selamat datang. Alhamdulillah. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, kayaknya kita langsung aja nih berbincang dengan narasumber-narasumber kita pada hari ini. Baik, yang pertama saya ingin berbincang dulu nih dengan Dr. Faizah ya, dipanggil ya Dokter. Bisa dipanggil Faizah, bisa dipanggil Yanti. Boleh, oke Dr. Faizah. Saya mau nanya nih, mungkin sebagian masyarakat ada yang belum tahu nih atau masih awam, apa itu donor darah nih Bu? Dan bagaimana sejarah donor darah? Terima kasih Bu Ervi. Seperti yang kita ketahui, donor darah itu adalah proses pengambilan darah pada seseorang yang kemudian dikelola atau diolah dan disimpan di bank darah atau unit transfusi darah yang setelah itu diberikan kepada pasien ya, terutama kepada pasien yang memerlukan, atau istilah pemberiannya itu adalah transfusi darah. Ya. Jadi kalau proses pengambilannya adalah donor darah, kemudian diberikan kepada pasien yang memerlukan, begitu mungkin gambarannya. Iya, donor darah. Baik, nah kalau manfaatnya sendiri nih Dok, apa manfaat donor darahnya? Manfaat donor darah itu banyak ya, yang jelas untuk secara kesehatan dan ada manfaat spiritualnya juga. Ya, untuk yang kesehatan itu ada dikatakan untuk untuk memperbaiki tekanan darah, kesehatan jantung, untuk menurunkan kadar kolesterol,
Kemudian ada juga untuk screening terhadap penyakit-penyakit tertentu gitu. Kita bisa jadi tahu apakah ada penyakit tertentu pada diri kita. Jadi kalau yang untuk kesehatan jantung dan mengurangi kadar kolesterol itu mungkin seperti ini ya gambarannya. Kalau dengan kita mengeluarkan darah kita, berarti kan tekanan darah kita akan sedikit menurun, kemudian jadi pembuluh darah jadi agak menjadi lebih baik Lancar karena ya, Bu, ya. lebih bagus, lebih lancar lah aliran darahnya. Begitu juga dengan menurunkan kadar kolesterol itu, karena kan begini, kolesterol itu sebenarnya juga diperlukan oleh tubuh ya, tapi dalam jumlah yang normal. Pada orang-orang yang mungkin agak berlebihan, jadi kita keluarkan sedikit dalam jumlah tertentu untuk menormalkan orang si pendonornya itu sendiri, tapi juga mungkin akan bermanfaat pada yang sakit. Asal pasien yang kita berikan itu mungkin bukan orang yang kelebihan kolesterol sendiri. Kemudian dengan dikeluarkan darah itu kita meremajakan sel darah di tubuh kita. Jadi usia sel darah itu rata-rata terutama untuk eritrosit ya atau sel darah merah itu adalah 120 hari. Jadi kalau misalnya secara alamiah setelah 120 hari itu sel darah kita akan rusak. Daripada rusak mubazir, mungkin lebih baik kita berikan kepada orang lain kan ya. Jadi sebelum waktunya rusak bisa kita berikan kepada orang lain dan ada manfaatnya. Dan hal itu kan ada unsur spiritualnya ya, kita berbagi, istilahnya kita bersedekah, mungkin jadi amal jariah juga kan untuk kita. Selain itu dengan kita saling memberi itu menyehatkan mental kita kan karena ada rasa senang berbagi. Mungkin itu beberapa faedah atau manfaat dari donor darah. Dari donor darah. Masya Allah, banyak ya Bu ya manfaatnya ya. Alhamdulillah. Nah, untuk syaratnya sendiri nih Bu, untuk bagi pendonor darah nih apa aja syarat-syarat yang bisa? Syarat untuk pendonor darah ya yang pertama dari usia. Dari usia itu antara 17 sampai 60 tahun. Kemudian yang jelas sehat fisik dan mental. Sehat fisik dan mental tadi ya misalnya tensinya antara 100 sampai 160. Tapi biasanya pada yang pemula kita hanya sampai maksimal itu sampai 140. Tapi kalau pendonor darah rutin masih bisa ditoleransi sampai 160. Kemudian tadi usia, kemudian berat badan minimal 45 kg. Kadar HB itu rata-rata pada wanita sebenarnya 12, pada laki-laki 12,5 atau bisa diminimalkan jadi 12 mungkin itu. Dan yang jelas sehat mental juga ya. Iya. Kalau ada yang nggak berani nih gimana nih? Biasanya mentalnya nggak berani ya Dok ya? Iya. Memang itu jadi kendala kita ya. Untuk saya rasa tidak cuma di tempat kita. Untuk banyak orang yang khawatir berdonor darah atau biasanya pada pendonor darah pemula itu biasanya mereka itu ada kekhawatiran karena kan belum bisa membayangkan seperti apa sih itu donor darah. Jadi ya memang gini, saat ini kita berupaya untuk menjaring pendonor darah sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan animo masyarakat untuk berdonor darah. Jadi mungkin kita berusaha memberikan informasi sebanyak mungkin ya. Seperti apa sih donor darah itu, sebanyak apa yang diambil. Terus kalau misalnya belum punya pengalaman, boleh dulu jalan-jalan atau nemanin keluarga atau temannya yang mau berdonor darah biar ngelihat dulu gitu kan. Bagaimana sih proses donor darah itu. Betul sekali. Baik, untuk jenis pendonor darah itu apa aja ya Dok? Jadi sebenarnya pendonor darah itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah pendonor darah sukarela atau donor darah sukarela itu disebut DDS. Itu adalah mereka yang berdonor darah secara sukarela. Yang sebenarnya mereka tidak menetapkan ini darahnya akan digunakan oleh siapa gitu. Pokoknya terserah aja kepada unit transfusi darah atau bank darah itu akan digunakan darah mereka ke siapa yang memerlukan. Kemudian pendonor darah pengganti. Biasanya pendonor darah pengganti ini si pendonor mengetahui darahnya akan diberikan kepada siapa. Biasanya itu teman-teman, keluarga dekat,
atau mungkin ya rekan kerja yang akan mendonorkan darah kepada orang yang mereka ketahui. Yang ketiga adalah donor darah komersial. Ini biasanya donor darah yang berbayar. Sebenarnya kita mengharapkan lebih banyak orang yang berpartisipasi sebagai pendonor darah sukarela. Walaupun untuk meningkatkan keinginan menjadi pendonor darah sukarela itu, kalau kita dari unit transfusi darah itu mencoba untuk memberikan istilahnya ucapan terima kasih kita kepada mereka berupa ada paket PMT dan mungkin sedikit sembako. Dan pada event-event tertentu kita ada souvenir dan mungkin hadiah. Nah, berkaitan dengan hadiah ini ya Bu Ervi, nanti kan kita hari ini Hari Donor Darah Sedunia, peringatan yang ke-20 tahun. Temanya adalah ucapan terima kasih kepada para pendonor darah. Tapi nanti untuk pelaksanaannya kita akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 22. Ya, itu jadi targetnya nanti sekitar 200 peserta ya. Diutamakan mungkin karyawan dari Rumah Sakit Haji Damanhuri dahulu ya. Jadi nanti akan ada souvenir juga yang akan diberikan. Kemudian nanti pada pendonor darah yang mungkin yang sudah lebih dari 20 kali mendonor darahkannya, ada hadiah khusus yang diundi. Wah, Insya Allah ya. Luar biasa sekali. Oke, jangan lupa nih untuk karyawan di rumah sakit, jangan lupa untuk berdonor darah pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Juni ya. Ajak juga keluarga nih ya Dok ya. Iya, ajak juga keluarga. Ya, motivasi yang belum berani donor darah juga dimotivasi ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, untuk jangka waktu donor darah sendiri gimana Dok? Dari yang pertama sampai yang donor darah berikutnya nih. Baik, Bu Ervi. Jadi interval waktu pendonor bisa mendonor darahkannya kembali itu berdasarkan turnover tadi, maksud saya berdasarkan usia dari sel darah merah kita. Jadi usianya kan 120 hari, kira-kira 3 bulan. Nah, jadi sebelum itu rusak kan harus dikeluarkan. Jadi biasanya sekitar 2 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Berdasarkan Permenkes sih sebenarnya 2 bulan, tapi kita agar kualitas darahnya lebih bagus, kita biasanya rata-rata 2 bulan setengah. Tapi pada wanita, karena wanita itu haid, hamil, dan kadar HB wanita cenderung lebih rendah dari laki-laki, maka kita biasanya pada wanita menetapkan batas itu 3 bulan sekali baru bisa mendonorkan darahnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya persiapan sebagai pendonor darah nih Dok. Mungkin harus makan apa supaya HB-nya meningkat, supaya bisa mendonor, gimana? Jadi untuk menjadi pendonor darah yang baik dan berkualitas ya, yang pertama ya memang harus menyiapkan fisiknya dan mentalnya tadi kan ya. Fisiknya itu maksudnya harus ada asupan makanan yang dimakan yang bergizi sebelum mendonorkan darahnya. Kemudian minum air yang cukup. Minum air yang cukup itu maksudnya adalah biar rehidrasi di tubuhnya itu tercukupi sehingga pembuluh darahnya itu bagus. Ya, waktu kita proses pengambilan itu tidak sulit. Istilahnya pembuluh darahnya tidak kempes ya. Kemudian juga hindari aktivitas fisik yang berat, tidur yang cukup. Jadi kalau misalnya kelelahan nanti juga akan mempengaruhi kan, entah nanti mungkin pas kita periksa atau screening itu nanti tensinya kah yang tinggi atau tensinya kah terlalu rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pendonor darah. Kemudian juga berpakaian yang nyaman. Saat datang ke unit transfusi darah untuk melakukan donor darah, dianjurkan berpakaian yang nyaman dalam hal mudah diakses untuk proses pengambilan darah. Dan kalau misalnya pasca donor darah itu ada kejadian, entah mungkin biasanya bagi pemula yang kadang suka pingsan atau apa. Jadi kalau dengan yang pakaian yang nyaman itu mungkin kita akan lebih mudah untuk melakukan pertolongan. Betul. Baik, terima kasih. Gini Dok, kalau misalkan setelah donor darah perlu nggak kita minum vitamin tambah darah atau bagaimana gitu?
memang sebaiknya dianjurkan begitu. Jadi tidak cuma vitamin, tapi pokoknya makanan yang bergizi ya, buah-buahan, sayuran, telur, susu gitu kan. Karena kan pastilah pada saat proses pengambilan darah kan ada yang dikeluarkan dari bagian tubuh kita, sel-sel darah itu. Jadi kita wajib menggantinya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya. Boleh juga vitamin gitu ya, vitamin dokter? boleh. Oke. Ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, Sobat RSHD, sekarang kita berbincang dengan Ibu Fatimah nih, Kepala Unit Transfusi Darah di RSUD Haji Damanhuri Barabai. Nah Bu, untuk di UTD sendiri Bu, bagaimana tentang stok darah dan pemakaian bulanan nih Bu? Biasanya berapa nih ada di UTD? Terima kasih Bu Erpi. Untuk stok, kadang di tempat kita kalau ada acara donor keluar, biasanya stok itu stabil. Tapi kalau kalau sudah nggak ada jadwal, biasanya kita memang tetap ada karena kita mengalokasikan supaya stok emergensi tetap tersedia di UTD. Habis itu untuk pemakaian di UTD setiap bulan sekarang dari 450 sampai 500 kantong rata-rata setiap bulan. Ya, Bu, ya. Wah, luar biasa sekali. Kita perlu memang ya banyak darah ya Bu ya di UTD karena memang kebutuhan pasien sendiri juga yang semakin meningkat ya. Nah, untuk kapasitas simpan blood bank sendiri gimana Bu? Alhamdulillah di unit transfusi darah kita punya 4 blood bank. Jadi untuk golongan darah A 1 blood bank, golongan darah B 1, golongan darah O1, golongan darah AB juga 1. Kapasitasnya 1 blood bank itu kita bisa menyimpan 150 kantong. Banyak ya Bu ya, lumayan ya. Ya lumayan banyak untuk ini penyimpanan darah. Baik. Nah, untuk pendonor di UTD rumah sakit sendiri Bu, ada nggak diberi fasilitas nih? Mungkin parkir atau gimana nih Bu nih? Iya, untuk pendonor baik yang donor pengganti, donor sukarela, kita kasih fasilitas setiap yang mau pulang dari unit transfusi darah, kita kasih kartu kecil yang bertulisan donor darah itu diserahkan ke portal di depan rumah sakit itu untuk gratis. Gitu. Parkirnya gratis ya Bu ya? Wah, luar biasa sekali. Selain paket itu biasanya kalau untuk donor pengganti kan ada dikasih snack donor apa itu. Kalau untuk yang donor sukarela kita kasih paket sembako. Paket sembako. Wah, luar biasa sekali nih. Banyak ya Bu ya, ada dapat PNT, dapat paket gratis. Nah, jangan takut nih untuk berdonor di UTD ya, Sobat RSHD semua. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk jenis komponen darah yang bisa disiapkan oleh UTD RSHD apa aja? Di unit transfusi darah RSAD kita bisa bikin komponen untuk saat ini paket reksa, trombosit, habis itu pres plasma dan juga whole blood. Baik, nah untuk ada nggak Bu nih misalkan kita lagi kekurangan stok darah kan karena banyaknya pasien di rumah sakit, ada nggak upaya dari UTD nih untuk memenuhi kebutuhan donor darah tersebut? Alhamdulillah saat ini kita upaya untuk stok darah di unit transfusi darah kita sekarang lagi menggalakkan Hai Darling. Apa tuh Hai Darling? Hari donor keliling. Biasanya kita sekarang udah ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Jadi kita ada jadwal-jadwal tertentu ke puskesmas. Biasanya kita itu untuk acara donor darah. Wah, luar biasa sekali ya. Sekarang di UTD sudah ada inovasi terbaru ya Bu ya. Namanya Hai Darling, Hari Donor Darah Keliling. Sobat RSHD dimanapun Anda berada, selanjutnya karena kita tadi menyinggung tentang Hai Darling nih, saya jadi pengen tahu nih, mungkin dan Sobat RSHD juga pengen tahu apa itu Hai Darling dan bagaimana itu Hai Darling. Nih boleh nih kita berbincang dengan Dr. Yanti kembali nih. Gimana sih Bu? Apa itu Hai Darling dan bagaimana prosedur Hai Darling? Terima kasih. Jadi di Rumah Sakit Haji Damanhuri ada salah satu program inovasi kita yaitu Hai Darling atau singkatan dari Hari Donor Darah Keliling. Program inovasi ini tercetus karena ketersediaan darah, stok darah donor di unit transfusi darah Rumah Sakit Haji Damanhuri, sementara penggunaan
makin hari makin meningkat karena seperti kita ketahui kan sekarang juga pasien di Rumah Sakit Betul. Haji Damanhuri makin meningkat. Iya. Nah, dalam upaya untuk pemenuhan itu kita berusaha jemput bola ya, jemput bola. Istilahnya kita yang mendekatkan diri ke para calon pendonor. Kalau dulu kita pasif nunggu donor dari pendonor sukarela datang, sekarang kita berusaha mendekatkan diri dengan mendatangi tempat-tempat atau instansi SKPD yang bersedia untuk mendonor. ya. Jadi program Hai Darling ini dimulai kira-kira bulan September 2023. Awalnya itu kita kerjasama dengan Dinas Dukcapil ya, sekalian dengan pemeriksaan golongan darah. Jadi kita mendatangi beberapa desa, tapi biasanya kita minta informasi dulu kira-kira di desa atau tempat yang akan kita kunjungi ada berapa calon pendonornya. Harapannya paling tidak sekali kita jalan itu minimal sekitar 10 sampai 15 ya. Alhamdulillah kalau bisa lebih. Nah, kemudian kerjasama berlanjut dengan Dinas Kesehatan, merambah ke puskesmas-puskesmas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Setengah. Selain itu sebenarnya beberapa instansi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian pajak ya, pajak Barabai itu juga aktif biasanya pada momen-momen mungkin hari peringatan mereka datang untuk berdonor darah ke Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai, tapi bisa juga kita yang mendatangi tempat mereka. Tuh. Wah, luar biasa sekali ini ya. Usaha-usaha yang telah dilakukan di unit transfusi darah, yaitu dengan Hai Darling tadi, Hari Donor Darah Keliling. Seharinya berapa Bu? Berapa darah yang didapat biasanya kalau untuk Hai Darling? Kalau kita keliling itu rata-rata mungkin sekitar 15-20 ya, 20. Tapi bisa yang sampai kalau misalnya kita saat bekerja sama dengan misalnya TNI itu bisa sampai 100. Wah, hebat sekali, luar biasa. Tapi karena penggunaan kita itu sehari sekitar 10 sampai 15 kantong, 100 itu mungkin sekitar 7 sampai 10 hari aja bertahan. Betul, iya. Sudah habis ya karena permintaannya juga meningkat ya Bu ya. Penggunaan darahnya donor itu sangat meningkat. Baik, nah ada info nih Bu tentang penipuan donor darah nih. Ngakunya donor kepada keluarga pasien, ternyata setelah dicek nggak ada nih. Gimana nih kita nih mengatasi hal itu nih? Dulu ya yang pernah ada kasus langsung seperti dengan itu. unit transfusi darah ya pengalamannya. Itu biasanya ya orang membaca itu di keluarga pasien itu men-share di sosmed biasanya, tapi dia tidak konfirmasi ke ruang unit transfusi darah. Akhirnya sang penipu itu WA nomor yang sudah di-share oleh keluarga pasien. Akhirnya itu penipu itu berhasil menipu ya Bu ya keluarga pasien tersebut karena keluarga pasien tidak mengkonfirmasi ke ruang unit transfusi darah. Jadi kami sarankan sekarang keluarga pasien itu kalau ada menerima WA dari orang yang tidak dikenal, tolong konfirmasi dulu ke ruang unit transfusi darah. Ya. Takutnya nanti dia meminta bayaran atau bagaimana ya Bu ya. Begitu. Iya, Dokter Yanti ada tambahan? Terima kasih. Memang ada beberapa kejadian, 1-2 kali kejadian ya, yang ada oknum mengaku sudah berdonor darah, kemudian menghubungi keluarga pasien. Jadi kejadian itu biasanya dikala unit transfusi darah kehabisan stok darah yang diinginkan atau diperlukan oleh pasien, sehingga kita membantu kita dari unit transfusi darah dan Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai membantu untuk men-share di medsos. Kemudian ada oknum yang memanfaatkan kejadian itu dengan mengaku sudah berdonor darah dan menghubungi keluarga pasien untuk meminta ganti. Meminta ganti itu maksudnya dalam tanda kutip uang. Karena tadi kan memang ada jenis donor darah yang komersial. Sebenarnya itu tidak dibenarkan ya. Jadi tidak dibenarkan. Walaupun memang tidak dipungkiri kadang karena orang sangat butuh itu keluarga pasien memberi imbalan. Tapi
sebenarnya harapan kita bahwa hal seperti itu tidak terjadi. Untuk yang kejadian upaya penipuan itu kemarin ada kayaknya tidak sempat kejadian ya Bu ya, karena keluarga pasien itu mengkonfirm ke Rumah Sakit Haji Darman Huri Barabai apakah benar yang bersangkutan sudah dilakukan proses pengambilan darah. Jadi itu. Jadi kalau misalnya ada pengumuman di medsos diperlukan darah ini, hubungi keluarga pasien. Kemudian ada yang menghubungi keluarga pasien mengaku bahwa sudah berdonor darah dan mungkin minta ditransfer uang sekian untuk ganti donornya. Harap berhati-hati dan konfirmasi dulu ke unit transfusi darah. Mungkin pesannya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yanti atas penjelasannya. Jadi hati-hati ya kepada Sobat RSHD nih, misalkan lagi men-share mencari pendonor dan dimintai uang misalkan oleh yang sudah berdonor, harap konfirmasi ulang ke unit transfusi darah. Baik Sobat RSHD, mungkin sampai situ baturai kita kali ini. Nah, kita minta close statement nih dari Dr. Yanti, boleh nih tentang peringatan 20 tahun Hari Donor Darah Sedunia. Silahkan dokter. Ya, terima kasih. Hari ini 14 Juni 2024 tepat bertepatan dengan dicanangkannya Hari Donor Darah Sedunia oleh WHO. Jadi pada tahun ini adalah peringatan 20 tahun Hari Donor Darah Sedunia dengan tema kita berterima kasih kepada pendonor darah yang sudah berpartisipasi untuk mendonor darahkannya selama ini. Dari unit transfusi darah Rumah Sakit Haji Darman Huri, kita akan menyelenggarakan donor darah selama 4 hari dari tanggal 19 sampai 22 Juni. Kita menggalang dari kalangan kita sendiri dulu untuk berpartisipasi aktif. Selain itu juga ini terbuka untuk umum yang ingin berpartisipasi. Nanti mungkin kita akan sebarkan di media sosial ya, bahwa tanggal tersebut kita akan melakukan donor darah. Dan itu tadi sebagai ucapan terima kasih kami, ada PMT, kemudian ada sedikit paket sembako, ada souvenir, dan khusus untuk yang sudah 20 kali donor darah, ada hadiah undian tapi ya, ada hadiah undian. Insya Allah mungkin sekitar 3-5 hadiah undiannya nanti ya, itu. Jadi saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk berpartisipasi berdonor darah. Setik darah kita akan sangat bermanfaat menyelamatkan nyawa sesama. Baik, terima kasih Dr. Yanti, Ibu Fatima sudah berhadir di acara Baturai kita kali ini. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih. Jangan lupa untuk tinggalkan chat di kolom komentar ya, untuk mungkin ada yang ingin bertanya seputar donor darah, nanti tim kita akan menjawab pertanyaan di kolom komentar. Baik Sobat RSHD dimanapun Anda berada, jangan lupa juga untuk mengikuti akun media sosial kita di Instagram @rshd_barabai_official dan juga TikTok di @rshd_barabai_official. Demikian Sobat RSHD semua, sampai jumpa di episode Baturai selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.